Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu membawain cerita dari drama yang berjudul The Divorce Insurance. Yuk daripada kelamaan kita mulai aja ceritanya. Drama ini dimulai dengan sebuah wedding expo di mana banyak pasangan yang datang untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Nah, saat itu ada pasangan yang sudah muter selama 9,5 jam di wedding expo itu. Tapi si wanitanya merasa masih ada yang kurang untuk persiapan pernikahan mereka. Disitulah tiba-tiba muncul No Kijun yang mengatakan persiapan perceraian. Di sana, Kijun memperkenalkan produk asuransi perceraiannya, di mana kalau saja tiba-tiba para pasangan menghadapi perceraian yang tidak terduga. Dan kalau itu terjadi, mereka bisa menerima keadaan itu dan tetap melanjutkan hidup. Kijun juga mengatakan bahwa siapa saja bisa membeli asuransi ini selama tidak sedang berselingkuh. Para pasangan yang ada di sana tentu tidak terima dan marah sama Kijun. Tapi Kijun menjelaskan apakah kalian semua yang hadir di sini yakin tidak akan bercerai. Yang lucunya, malah layanan jasa penyanyi yang ada di sana malah berjanji untuk mendukung suasana. Kocak sih ini. Kijun juga menjelaskan bahwa biaya perceraian itu lebih mahal daripada biaya pernikahan dan juga lebih rumit daripada pernikahan. Di sana, Kijun berjanji untuk memberikan perlindungan sesuai kebutuhan kalian. Namun sayangnya, para pasangan yang ada di sana jadi marah dan melempar barang-barang ke timnya Kijun yang membuat mereka semua berlari kabur. Hahaha, ngakak banget dah. Saat sedang bersembunyi, Kang Handul berkata menjual asuransi perceraian di pameran pernikahan adalah tindakan yang salah. Dan mereka pun akhirnya bertengkar di sana. Anjoman berkata kan sudah kuperingatkan sebelumnya. Dari sini kita juga mengetahui bahwa Kijun bekerja sebagai aktuaris yang tugasnya mensimulasikan dan juga menghitung semua aspek yang bisa mempengaruhi klaim polis asuransi supaya tidak terjadi defisit. Selain itu, Anjoman bekerja sebagai surveyor resiko, yang tugasnya adalah memberikan opini atau pendapat ahli tentang kondisi fisik dan tingkat resiko objek pertanggungan yang akan diasuransikan. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba ada seorang wanita yang menghampiri mereka untuk berbicara soal asuransi perceraian. Di sana wanita itu banyak bertanya, yang kemudian dijawab oleh Kijun, bahwa tujuan pernikahan dan perceraian adalah sama, yaitu untuk mencari kebahagiaan. Kita kemudian kembali ke 3 bulan yang lalu, di mana kita mengetahui bahwa timnya Kijun mau dibubarkan karena Kijun membuat produk inovatif. Kijun membela dirinya kalau dia adalah aktuaris terhebat dan tim pengembangan produk barunya akan bertahan. Nah, Debok, bosnya Kijun, berkata, semua produk yang dibuat Kijun merugi dan dihentikan. Jadi bagaimana cara Kijun bisa menyelamatkan timnya? Kijun berkata, pasti ada cara, dan dia tidak akan gagal lagi. Debok berkata, udahlah, kita mati bareng aja kalau kayak gini. Kijun kemudian masuk ke ruangannya yang penuh dengan dokumen. Dan di sana, dia bertemu dengan dewa asuransi yang memberikannya ide untuk bisa menciptakan asuransi yang memastikan masa depan bahagia. Di sanalah Kijun mendapatkan ide untuk membuat asuransi perceraian. Dan ternyata, itu semua terjadi di dalam mimpi Kijun. Keesokan harinya di kantor, Kijun datang menghampiri Debok untuk menyampaikan ide yang didapat dari mimpinya. Debok menolak idenya Kijun, karena sebelumnya ide-idenya Kijun gagal semua, dan membuat timnya tinggal berdua mereka aja. Kalau gagal lagi, maka mereka berdua akan dipecat. Kijun kemudian menjelaskan lebih detail, dan membuat Debok jadi tergoda untuk mempercayai Kijun, dan akhirnya memberikan Kijun perintah untuk menjalankan rencananya. Keesokan harinya saat rapat, akhirnya Kijun memaparkan produk asuransi perceraian yang dia persiapkan. Semua alasan dia paparkan di depan semua orang yang hadir di sana. Kijun pada akhirnya meminta untuk dibentuk tim khusus untuk mendukung proyek baru ini. Kijun kemudian menghampiri Jonman untuk bergabung dengannya. Di sini, kita juga mengetahui bahwa mereka berdua sudah pernah bercerai. Bahkan Kijun pernah sampai 3 kali bercerai. Jonman bertanya, kenapa Kijun sampai 3 kali menikah? Yang dijawab Kijun karena dia tidak suka cinta satu malam. Aduh, kocak sih ini. Kijun juga berkata kalau dia akan mewujudkan ide ini. Kita juga melihat kehidupannya Handul di mana saat sedang berkemah, dia mengingat kembali masa lalunya saat bercerai dengan suaminya, di mana si suaminya itu mengambil semua barang yang ada di apartemen mereka dan meninggalkan apartemen yang kosong bagi Handul. Saat sedang makan, kita mengetahui kalau Jonman ternyata adalah teman lamanya Kijun, dan sampai sekarang masih belum tahu kenapa Kijun bercerai. Jonman bertanya, kenapa sih emangnya alasan Kijun bercerai sampai 3 kali? Kijun berkata, kalau dia jelaskan, maka Jonman harus ikut dalam timnya, dan diiyakan oleh Jonman. Di sana, Kijun menjelaskan alasan bercerai, yaitu karena perbedaan pandangan soal pernikahan, dunia, dan soal hidup dengan pasangannya. Makanya, mereka bercerai.
Kijun juga balik bertanya ke Jonman kenapa dia bercerai. Jonman menjawab, karena istrinya itu seorang fanatik desain interior. Dan di rumah ada yang merusak pemandangannya, yaitu dirinya. Duh, sedih banget ya. Kembali ke tempat kemah, Handul kedatangan Jo Ayong. Dan di sana kita mengetahui bahwa Handul akan mulai bekerja di tempat kerjanya Ayong. Ayong memberikan ide untuk Handul menciptakan citra yang baru di tempat kerja barunya nanti sebagai segila senyum. Kita juga mengetahui kerjanya Handul itu sebagai penyeleksi resiko asuransi yang tugasnya adalah mengevaluasi resiko calon tertanggung untuk menentukan apakah permohonan asuransi dapat diterima. Saat sedang jalan pulang, di jalan Kijun bertemu dengan Handul yang sedang membuang kasurnya. Di sana terjadi kejadian yang tidak disengaja, di mana Handul yang kaget terjatuh, dan Kijun berusaha untuk menolongnya. Tapi sayangnya, yang terjadi malah bikin kehebohan, di mana mereka seperti pasangan yang sedang melakukan di jalan. Sampai-sampai orang di sekitar memvideokan mereka. Pada akhirnya, mereka pun dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan. Di sana mereka saling beradu argumen tentang siapa yang salah. Tapi ketika polisi membahas soal asuransi, Kijun kaget karena Handul seperti mengetahui pasal-pasal yang ada di asuransi. Kijun pun memutuskan untuk tidak mempermasalahkan hal ini lebih lanjut dan memutuskan untuk meminta maaf dan berdamai. Kijun kemudian membawa Handul keluar dari sana dan menyarankan untuk jangan berubah pikiran. Dan Handul pun meminta mereka untuk tidak bertemu lagi. Keesokan harinya di kantor, informasi perekrutan anggota pun dipajang dan disebarkan ke seluruh kantor. Kijun pun kaget kalau ternyata banyak sekali orang yang melamar untuk menjadi anggota tim mereka. Nggak cuma Kijun, tapi Jonman dan Debok pun kaget melihat saking banyaknya pelamar. Kijun pun akhirnya mewawancarai semua pelamar yang melamar. Tapi tidak ada yang cocok dengan timnya, sampai pada akhirnya ketemu dengan Handul yang membuat Kijun kaget. Kijun pun mewawancarai Handul dan mengetahui dari resumenya kalau dia adalah seorang penyeleksi resiko dan yang paling baru bercerai di antara semua pelamar yang ada. Handul meyakinkan Kijun kalau dia membutuhkan orang seperti Handul kalau mau proyek ini sukses. Dan Kijun akhirnya menerimanya sebagai anggota tim. Tak lama kemudian, Debok datang menghampiri Kijun dengan membawa berita penting. Kalau timnya akan kedatangan anggota yang adalah seorang analis kuantitatif yang ditugaskan ke cabang di Singapura. Orang itu akan ikut sebagai direktur pelaksana senior pengguna metode statistik dan matematika, yang tugasnya adalah untuk memahami dan mengelola resiko, mengoptimalkan portfolio, dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Diketahui juga bahwa putri CEO mereka mau bercerai, jadi proyek ini harus berhasil. Keesokan harinya di kantor, akhirnya setiap anggota tim khususnya Kijun pun berkumpul satu persatu untuk menyukseskan proyek ini. Dan total ada 6 anggota yang akan menjadi satu tim. Di dalam lift, Kijun bertanya tentang kapan direktur pelaksana senior akan bergabung. Debo pun berkata hari ini, karena ingin ikut proyek ini dari awal. Ayong dan Jonman bertanya tentang posisi analis kuantitatif apakah diperlukan sebenarnya di tim pengembangan produk asuransi. Kita juga melihat bahwa seorang wanita akhirnya datang dan menghampiri mereka di lift. Pas masuk, wanita itu langsung menyuruh mereka melakukan beberapa hal untuk dilakukan. Debok bertanya siapa wanita itu. Dan wanita itu memperkenalkan kalau dirinya adalah John Nare. Ternyata dia adalah direktur pelaksana senior itu. Mereka pun memberikan hormat kepada Nare. Dan Nare pun memberikan salam ke Kijun. Debok bertanya, apakah kalian saling kenal emangnya? Yang dijawab oleh Nare kalau dia adalah mantan istrinya Kijun. Yang kemudian dijawab bukan oleh Kijun, tapi mantan istriku. Ya artinya adalah istri pertama dari Kijun. Wah, drama baru ini seger banget ya vibe-nya. Topiknya menarik tapi dikemas dengan komedi juga. Ditambah lagi yang main keren-keren banget aktornya nih. Saksikan kelanjutan drama ini besok ya sahabat tonton. Sampai jumpa.